Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang relational database. Database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Yang pertama, tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan direpresentasikan dalam database. Yang kedua, tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang menyimpan nilai aktual atribut. Yang ketiga, baris pada tabel merepresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut sebagai kunci utama atau primary key. Dan juga baris antara beberapa tabel dapat dibuat saling terkait menggunakan kunci asing atau foreign key. Data ini dapat diakses dengan berbagai cara tanpa menyusun ulang tabel basis data itu sendiri. Relasi pada tabel merupakan relasi atau hubungan antara tabel satu dengan yang lainnya. Pada sebuah database, relasi dihubungkan dengan dua tabel yang dihubungkan melalui kolom foreign key pada tabel pertama dan juga primary key pada tabel kedua. Berikut contohnya. Di sini terdapat tabel dosen dan juga tabel jurusan. Di tabel dosen terdapat primary key yaitu ID dosen dan juga ada atribut nama dosen. Lalu di bagian tabel jurusan terdapat primary key ID jurusan dan juga terdapat atribut nama jurusan. Nah, di sini terdapat foreign key yaitu dosen ID dosen di mana foreign key ini bergerak sebagai penghubung antara tabel dosen dan juga tabel jurusan. Primary key dan juga foreign key. Jadi kedua key ini mereka berdua itu harus unik. Lalu tabel hanya boleh memiliki satu primary key, namun dalam beberapa kasus boleh juga ada lebih dari satu primary key. Tabel boleh memiliki lebih dari satu foreign key. Foreign key digunakan untuk membuat relasi antar tabel. Jenis-jenis relasi. Nah, di sini ada jenis relasi one-to-one. Relasi one-to-one adalah jenis relasi yang bisa digunakan untuk menghubungkan tabel dengan tabel lainnya yang memiliki satu record. Nah, visualisasinya seperti ini. Di sini terdapat gambar visualisasi di mana maksudnya adalah sebuah jurusan itu pasti dikepalai oleh seorang dosen. Misalkan di sini ada jurusan TI, berarti dikepalai oleh satu orang dosen. Jurusan psikologi dikepalai oleh satu orang dosen juga. Lalu ada one to many. Relasi one to many adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Nah, visualisasinya seperti ini. Di sini, seorang dosen wali memiliki hubungan lebih dari satu mahasiswa. Begitupun juga yang sebelah sini, dosen wali memiliki hubungan dengan 3 mahasiswa. Lalu ada fungsi pada SQL. Di sini fungsi pada SQL ada join. Nah, join itu merupakan salah satu fungsi yang ada di SQL yang digunakan untuk penggabungan tabel melalui kolom atau key tertentu, di mana memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi yang lengkap. Nah, di sini terdapat tabel user dan juga tabel order, di mana tabel user ini punya atribut ID dan juga name, sedangkan tabel order mempunyai atribut ID dan user ID dan juga total. Nah, di sini jika kedua tabel ini diberi perlakuan join, maka mereka akan membentuk suatu tabel baru yang nanti hasilnya adalah ID, name, ID, user ID, dan juga total. Karena di tabel user maupun tabel order memiliki satu kolom atau kunci yang sama, yang saling terkait. Lalu ada outer join. Pada outer join, data pada salah satu tabel akan ditampilkan semua, sedangkan data pada tabel yang lain hanya akan ditampilkan jika data tersebut ada pada tabel pertama.
Pada bahasa SQL, outer join itu dibagi menjadi 3, yaitu right join, left join, dan juga full join atau inner join. Nah, pada right join, data pada tabel sebelah kanan itu akan ditampilkan semua, sedangkan data pada sebelah kiri itu hanya ditampilkan jika data terkait pada tabel tersebut muncul pada tabel yang ada di sebelah kanan. Baris-baris yang tidak memiliki pasangan pada tabel yang ada di sebelah kanan akan tetap ditampilkan. Dalam hal ini, tabel bagian kanan akan tampil secara keseluruhan. Dan jika tabel sebelah kiri ada yang tidak cocok, maka akan menampilkan tulisan nol seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini ada contoh di mana di sini ada tabel merah dan juga tabel biru. Di sini karena dilakukan right join, maka tabel biru ini akan ditampilkan secara keseluruhan, di mana ID pasiennya itu dari P1 sampai P5. Sedangkan untuk yang di tabel merah, ID pasiennya itu cuma sampai P4. Nah, kalau misalkan mereka digabungkan dengan right join, maka di bagian sini hasilnya akan nol, gitu. Lalu di sini ada left join, dia sama kayak right join, cuman bedanya di sini tabel yang di sebelah kiri itu akan ditampilkan secara keseluruhan, sedangkan tabel yang di sebelah kanannya ini kalau tidak ada yang cocok nilainya, maka dia akan bernilai nol. Nah, di sini kan dia P1 sampai P5, sedangkan dia cuma P1 sampai P4, maka di sini hasilnya adalah nol. Lalu ada inner join. Inner join berfungsi untuk mengambil semua baris dari kedua tabel atau lebih. Penggabungan antara dua tabel atau lebih ini hanya dapat dilakukan jika tabel-tabel tersebut memiliki key column yang sama. Tabel yang ditujukan pada poin sebelumnya, jika menggunakan fungsi inner join, maka tabel yang dihasilkan akan sebagai berikut. Nah, di sini tadi kan yang biru itu dia punya ID pasien sampai 5, sedangkan yang merah itu cuma sampai 4. Kalau kita melakukan inner join, maka pada tabel biru ini P5-nya akan menghilang karena yang diambil hanya data-data yang sama, data-data yang memiliki keterikatan gitu. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan join pada PostgreSQL. Di sini sebelumnya saya mohon maaf karena aplikasi yang saya gunakan itu sedang bermasalah, jadi saya menggunakan contoh secara manual. Dan di sini pertama kita membuat database dulu. Di sini saya membuat sebuah tabel dengan nama database, di mana dia itu fieldnya adalah ID NPM, kelas, tahun ajaran, semester, kode mata kuliah, dan juga nama mata kuliah. Sini saya masukkan NPM-nya 5141827, terus kelasnya 3IA19 misalkan, tahun ajarannya 2020, semester 5, terus kode mata kuliahnya 2222, dan nama mata kuliahnya IMK. Nah, begitupun juga seterusnya. Nah, setelah itu output dari data tabel database yang udah kita buat ini adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu saya membuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa, di mana di sini ada Farah, Budi, dan juga Tara. Dia punya NPM sebagai berikut, terus dia juga dari jurusan TI dan Fakultas Teknologi Industri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa si NPM yang pertama itu memiliki kesamaan dengan NPM yang di sebelah sini. Begitupun juga dengan NPM yang kedua. Namun, yang di bagian ketiga ini saya buat berbeda untuk melihat hasil dari perlakuan yang kita lakukan kedua tabel ini jika kita menggunakan join. Nah, kalau kita menggunakan join, maka query-nya di sini adalah select all from tabelnya mahasiswa, right join, database, on, ID NPM sama dengan ID NPM. Di sini ID NPM-nya itu kan berfungsi sebagai
sebagai key dari kedua tabel tersebut. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di tabel yang ketiga itu saya buat ID NPM-nya berbeda, sehingga jika dilakukan rejoin, maka tabel yang di sebelah kanan itu akan tetap ditampilkan semua, sedangkan tabel yang di sebelah kiri, yang di bagian tara ini, dia akan bernilai 0. Lalu kalau kita melakukan left join, di sini ada query-nya select all from mahasiswa left join, database on ID NPM sama dengan ID NPM, maka outputnya adalah di sini Farah, Budi, dan Tara dengan NPM masing-masingnya itu akan muncul semua, sedangkan di bagian kanan ini, di bagian yang berbeda, NPM yang berbeda ini hasilnya adalah 0. Lalu di sini maksudnya inner join, bukan left join ya. Jadi di sini query-nya itu adalah select all from mahasiswa inner join database on IDNPM sama dengan IDNPM. Nah, outputnya adalah, karena tadi tabel ketiga dari masing-masing itu berbeda, IDNPM-nya, maka yang ditampilkan itu hanya Farah dan Budi, karena dia IDNPM-nya sama. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.